Ya, jelang peringatan Waisak pada Minggu 4 Juni mendatang, Candi Borobudur tetap buka dengan lingkup yang terbatas. Umat Buddha akan menggelar acara peringatan detik-detik Waisak di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah pada Minggu 4 Juni 2023 mendatang. Meski perayaan tersebut berpusat di Candi Borobudur, pihak pengelola memutuskan tetap mengizinkan wisatawan mengunjungi Candi Borobudur dalam lingkup yang terbatas. Pengunjung hanya diizinkan naik hingga di pelataran dan monumen candi. Meski pengunjung tidak diizinkan naik hingga ke zona 1 Candi Borobudur, mereka tetap bisa menyaksikan rangkaian prosesi Waisak. Selain di Candi Borobudur, rangkaian perayaan Hari Trisuci oleh perwakilan umat Buddha Indonesia atau Walubi juga akan berlangsung di Candi Mendut dengan mengusung tema aktualisasi ajaran Buddha Dharma di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengetahui persiapan apa saja yang terakhir akan menjelang Hari Waisak, sudah berhubung dengan kami Bapak Jamaluddin Mawardi, General Manager of Borobudur. Selamat pagi Pak Jamal. Selamat pagi Mbak. Iya, persiapannya apa saja Pak? Alhamdulillah baik. Ya, saya kira persiapan ini sudah kita mulai dari beberapa hari yang lalu, mengawali dari rangkaian kegiatan Waisak ya, dimulai dari bakti sosial pada tanggal 10 dan 31, kemudian dilanjutkan dengan beberapa rangkaian penyerta dari Waisak, yang hari ini tanggal 2 itu nanti akan ada kegiatan pengambilan api suci dari Merapen, kemudian besoknya tanggal 3 itu pengambilan air dari Umbul Jumpret di Temanggung, baru hari Minggunya tanggal 4 itu prosesi perjalanan umat dari Candi Mendut, Candi Pawon berakhir di Candi Borobudur. Nah, tentu kami sebagai pengelola Borobudur ya, Taman Wisata Borobudur sudah dan akan terus mempersiapkan penyelenggaraan kegiatan Waisak nasional. Nah, karena kegiatan ini bersifat spiritual, di mana bertepatan juga dengan libur weekend, long weekend ini, tentu kami membagi dua konsentrasi kesiapan, baik untuk kegiatan umat yang akan melakukan prosesi spiritual maupun kegiatan wisatawan. Nah, khusus untuk wisatawan yang akan berkunjung ke Borobudur pada tanggal 4-nya, kami melakukan pembatasan bahwa hari itu tanggal 4 ya, wisatawannya akan kita batasi yang berkunjung ke Borobudur tidak sampai di halaman maupun di monumen candi. Ini kita berikan kesempatan kepada umat ya untuk memberikan kesempatan mereka melakukan kegiatan peribadatan mereka di Candi Borobudur. Nah, tentu bagi wisatawan yang ingin juga menyaksikan rangkaian prosesi masih diberi kesempatan untuk datang ke Borobudur pada tanggal 4-nya, mulai prosesi kan jam 6.30 dari Candi Mendut. Nah, malam harinya itu sebagai puncak nanti akan ada festival lampion, di mana secara bersama-sama nanti umat maupun peserta masyarakat juga akan ikut menerbangkan lampion bersama-sama. Cuman itu juga sekali lagi dibatasi jumlahnya, tidak sebanyak-banyaknya. Begitu Mbak. Pak Jamal, ada perbedaan yang signifikan tidak Pak dengan perayaan tahun ini dibandingkan dengan Waisak tahun lalu? Bisa diulangi Pak? Ada perbedaan yang signifikan Pak untuk perayaan Waisak tahun ini dibandingkan tahun lalu? Ya, saya kira perbedaan dengan tahun lalu, kalau tahun lalu masih ada sedikit pembatasan aktivitasnya, itu juga tidak terlalu banyak seperti yang sekarang. Nah, sedangkan tahun ini kebetulan rangkaian penyertanya ini juga cukup banyak ya, mulai dari beberapa majelis juga ikut bergabung sebagai untuk menambah aktivitas ritualnya di prosesi Waisak. Kemudian membuat side event tambahan, itu nanti kita akan ada samping festival lampionnya sendiri yang berkolaborasi dengan panitia,
kita juga akan ada membuka pasar Megang, kemudian ada launching pemutaran film Muara Jambi, ada launching buku, kemudian masyarakat di sekitar juga ada festival-festival kecil yang menyertai perayaan Waisak secara nasional. Jadi di Borobudur nanti cukup meriah ini. Di berbagai tempat akan ada kegiatan, baik yang bersifat cultural, budaya, maupun yang spiritual. Pak, untuk perayaan Waisak, apakah di lingkup ASEAN ini yang terpusat memang di Candi Borobudur, Pak, yang terbesar? Kalau sejauh yang kita tahu, memang Borobudur ini kan masih menjadi salah satu tempat ibadah bagi umat Buddha yang nilai spiritual tinggi ya di kawasan negara-negara ASEAN. Setelah nanti mungkin ada yang di India. Nah, sehingga konsentrasi umat di negara-negara ASEAN ini bisa ke Borobudur. Nah, buktinya apa? Buktinya ini dari majelis-majelis yang ada ini juga biku-biku dari beberapa negara ikut berpartisipasi tahun ini merayakan Waisak di Indonesia, di Borobudur, di Candi Borobudur. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya Pak Jamal. Semoga sehat selalu dan juga lancar-lancar hingga hari Minggu mendatang.